Shalom, selamat pagi Sobat ICC. Berjumpa kembali dengan program Devotion ICC dan kami bersuka cita dapat berjumpa kembali dengan Sobat ICC dimanapun Sobat ICC berada. Dan hari ini saya bersama dengan istri saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang dasar pernikahan yang sehat. Pernikahan yang sehat tidak terjadi secara otomatis atau sendirinya, tapi harus diusahakan dengan suami istri dengan prinsip saling. Dalam Efesus 5 ayat ke-22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Banyak wanita sekarang menganggap bahwa ayat ini sudah tidak relevan lagi, karena memandang wanita itu hanya sebagai budak atau bawahan yang harus tunduk kepada suaminya, tanpa terkecuali dan hanya menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah, atau mengurus anak. Tapi mari terlebih dahulu kita menyimak ayat sebelumnya, yaitu di Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21. "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Dalam ayat ini dikatakan bahwa tidak memandang dia laki-laki atau perempuan, tapi berlaku bagi semua orang bahwa kita harus saling merendahkan diri, mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Setelah memperkenalkan konsep saling melayani ini, Paulus kemudian memfokuskan perhatiannya kepada konsep tentang keluarga di ayat 22. Dia memberikan 3 contoh bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu bisa bekerja secara nyata, baik melalui suami, istri, ataupun anak. Kita akan melihat di Efesus 5 ayat 22 dan 23. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Kemudian kita juga baca di Efesus 5 ayat 25 dan 28. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Dan kemudian di Efesus 6 ayat yang ke-1, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Dari ketiga ayat ini, Paulus menerangkan dengan jelas kalau peran istri, suami, dan anak-anak itu berbeda. Karena itu, dia menjelaskan cara masing-masing menunjukkan penghormatan antar satu dengan yang lainnya. Anak memerlukan instruksi, istri memerlukan penghargaan, sementara suami dia perlu untuk memimpin. Merendahkan diri dan melayani itu berbicara tentang menempatkan kebutuhan anggota keluarga yang lain di atas kebutuhan pribadinya sendiri. Keegoisan adalah hambatan yang utama dalam sebuah pernikahan, karena pada akhirnya akan menimbulkan rasa lelah di antara salah satu pihak. Misalkan anak yang tidak merasa dikasihi oleh orang tuanya, atau misalkan istri yang merasa tidak dikasihi oleh suaminya. Akibatnya, kita tidak lagi punya apa-apa untuk bisa diberikan kepada orang-orang yang kita kasihi karena kita merasa lelah dalam pernikahan tersebut. Misalnya orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya tidak lagi punya waktu untuk anak-anaknya. Padahal anak-anak sangat mengandalkan orang tua untuk mengajarkan mereka perihal kebenaran atau sesuatu yang salah. Sama juga seperti suami yang kadang lupa mengungkapkan cinta kepada pasangannya dengan cara-cara yang sederhana. Itu sebabnya dalam pernikahan penting sekali suami untuk dapat berkorban untuk istrinya. Namun sama juga istri yang kelelahan karena tidak merasa dikasihi. Dia tidak akan memperdulikan keberadaan suaminya. Sang istri bisa saja mengambil alih kepemimpinan atau sang istri sama sekali tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada suaminya. Kita bisa melihat bahwa ini seperti lingkaran neraka atau lingkaran setan yang tidak pernah berhenti, di mana suami berhenti mengasihi istrinya, istri yang berhenti untuk menghormati suaminya, dan anak yang tidak taat kepada orang tuanya karena anak tersebut terluka karena orang tuanya tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, jika suami maupun istri dapat saling melayani dan merendahkan dirinya, maka ia akan merasa dihormati, dicintai,
dan keduanya akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Ingatlah bahwa dalam pernikahan bukan istri saja yang berperan untuk tunduk kepada pasangannya, tapi keduanya harus terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan. Dan saya berharap hari ini saya ingin mengajak Sobat ICC untuk kita sama-sama berdoa. Kita sudah tidak lagi bertanya siapa yang harus duluan untuk melayani di dalam keluarga. Siapa yang harusnya mengalah? Harusnya suami dulu dong, karena misalkan dia adalah kepala rumah tangga. Atau misalnya suami berkata, harusnya istri dulu, karena istri adalah kunci untuk menghargai suaminya. Namun hari ini Paulus berkata bahwa hendaklah kita saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya, tanpa memandang siapa suaminya terlebih dahulu atau istrinya terlebih dahulu. Hari ini saya ingin mengajak kita semua Sobat ICC berdoa untuk kita minta hati yang dilembutkan, hati seorang hamba yang mau melayani dan mengutamakan kepentingan anggota keluarga kita, kepentingan pasangan kita melebihi kepentingan kita sendiri. Tuhan, hari ini kami mau sama-sama berdoa Bapa. Hari ini kami mau sama-sama membawa setiap pernikahan yang ada di ICC, untuk setiap pasangan-pasangan muda yang Tuhan sudah berkati di gereja kami Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap Sobat ICC yang mendengarkan devotion hari ini. Beri kami hati yang haus, beri kami hati yang lembut, untuk kami mudah untuk mendengar, untuk kami mudah untuk melakukan firman Tuhan. Kami tidak memandang lagi siapa yang harus terlebih dahulu untuk mengampuni, untuk melayani, untuk merendahkan dirinya. Tapi kami sama-sama ingin memberikan perhatian, untuk kami sama-sama mendahulukan kepentingan pasangan kami melebihi kepentingan diri kami sendiri. Dan hari ini kami memutuskan untuk kami mengasihi, mengampuni, dan memberikan yang terbaik untuk pasangan kami. Dan kami percaya Tuhan, dalam pernikahan yang kuat ada berkat Tuhan yang mengalir. Di dalam kesepakatan ada berkat Tuhan yang mengalir. Kami ucap syukur Tuhan untuk devotion ICC hari ini. Kami percaya akan ada kekuatan dan akan ada pengharapan dalam setiap rumah tangga dan dalam setiap pernikahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah Sobat ICC, devotion hari ini, dan kami bersyukur dapat berjumpa kembali, dan kami harapkan kita dapat berjumpa kembali dalam program devotion ICC berikutnya. Tuhan memberkati.